ya Nek, absen dulu. Siapa saja yang hari ini tidak hadir, yang ibu panggil, dia hadir ya seperti biasa ya Nek. Adi Wijaya, oke. Adinda Naila, Ahmad Rafif, Alvira Sebralila. Oke anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Ibu mau lihat dulu bagaimana persiapan kalian hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Ya. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan memahami atau mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, rukun iman itu kan ada 6. Pertama, ya, yang dulu pernah kalian pelajari, dulu pernah belajar iman kepada Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Ingat tidak pelajaran itu? Ingat. Iman kepada malaikat itu adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, ya, mempunyai tugas-tugas tertentu. Yang pertama, tangan siapa yang bisa? Siapa saja atau sebutkan nama-nama malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sesa ya. Oh, lengkap. Kita kasih aplaus buat Sesa. Tidak kira-kira tugas-tugas dari malaikat. Tugas dari malaikat nggak perlu seluruhnya, sebisa semampu kalian. Oke? Sudah. Oke, ada 3 malaikat. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kalau ada yang menjaga pintu surga, tentunya ada yang menjaga pintu neraka. Coba yang jaga pintu neraka siapa? Malaikat Malik. Benar tidak malaikat Malik? Selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, seperti di awal dijelaskan sedikit di pendahuluan tadi ya, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Itu inti materi kita hari ini. Oke, materi kita seperti tadi dijelaskan, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Poin-poin penting dari materi yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama, kalian akan memahami mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kalian akan mengetahui dalil nakli dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Macam-macam kitab Allah dan Nabi dan Rasul yang menerimanya. Kemudian yang terakhir, kalian akan mengetahui hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Ibu mau kalian saksikan sedikit video pembelajaran yang pernah Ibu buat. Oke nak ya, jadi di awal video itu kenapa kita ini diturunkan kitab-kitab tersebut, yaitu supaya dalam kehidupan ini kita mempunyai arah, tidak tersesat. Karena memang kitab tersebut semuanya berisi panduan-panduan tentang kehidupan, dan tiap-tiap kitab itu berbeda isinya. Ya.
Kalau untuk kita yang sekarang umat terakhir Nabi Muhammad, tentu saja yang kita yakini ya Al-Quran. Oke anak-anak, kita akan memasuki materi yang dimulai dari pengertian dari kitab-kitab Allah itu ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan dari kita konsep itu bahwasanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 kitab yang sudah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah ya. Kitab yang pertama yaitu Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil. Pernah dengar kata Injil? Pernah ya? Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran itu tentu saja kitab sucinya agama Islam ya. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada atau diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Yang kedua kitab Zabur ya. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55 bahwasanya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur ini juga ada nama lainnya yaitu Mazmur ya. Kitab Zabur atau Mazmur itu berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Pelajaran mulai dari kalian menyaksikan video pelajarannya ya. Sekarang Ibu punya metode baru nih. Pada kali ini Ibu akan menerapkan metode talking stick. Metode apa? Talking stick. Nah, sesuai dengan namanya, metode ini mengharapkan motivasi kalian termotivasi untuk lebih aktif. Karena nanti ada semacam tongkat yang akan Ibu kasihkan ke salah satu teman kalian. Nanti kalau Ibu putarkan musik, tongkat ini dipindahkan satu persatu ke teman yang lain, ke kelompok yang lain. Di tongkat ini ada daftar pertanyaan, ya. Boleh kalian memilih pertanyaan yang kalian mampu menjawabnya, ya. Nanti setelah kalian dapat tongkatnya, boleh pilih sebentar ya, sejenak saja ya, pilih salah satu yang bisa kalian jawab. Baru kemudian kalau sudah dijawab, musik kembali berputar, kalian tongkatnya berpindah lagi dari tangan ke tangan. Bisa kira-kira? Bisa. Metode ini baru tidak? Semoga metode yang diterapkan sekarang menyenangkan, membuat kalian lebih semangat untuk belajar. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Silakan musiknya dulu.
terserah mau di kelompok lain boleh, satu kelompok juga boleh. Yang pilih antara ya. Terserah mau pilih di pertanyaan yang mana. Oke, boleh. Sebutkan abad keberapa dituliskan kitab Al-Quran. Abad keberapa? 7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Benar tidak? Iya. Oke, lanjut. Angkat tongkatnya. Boleh di kelompoknya sendiri, boleh di kelompok lain ya. Ada yang bisa, itu tidak memaksa. Kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Ya, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam? Kitab Injil. Benar, kitab Injil? Benar. Pinter pula kok sekarang ya? Ustaz kok dia sekarang ya? Ustaz dia sekarang? Ya, lanjut. Benar, kata kau. Mana nih, diantar dulu. Aduh, kamu cuma berhenti. Mana? Silakan dijawab. Yo, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama bisa 2-3 pertanyaan loh waktunya. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Silakan dibacakan pertanyaannya. Sebutkan nama-nama Nabi yang menerima kitab Allah Yo, dengarkan. Pertanyaan nomor 2 itu sebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa jawab berarti yang lain tuh harus menjawabnya. Siapa, Mei? Daud. Nabi Daud alaihi salam. Lengkap-lengkap Daudnya. Daud alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oke. Bukan lagi musiknya operator. Agak lama lah sedikit ya. Ya, ya. Oke, silakan dijawab Diza. Kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam, yaitu kitab Zabur. Alaihi salam. Kitab Zabur. Ya, benar. Lanjut, musik. Silakan pilih yang bisa. Boleh, terserah. Kitab apa yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab apa? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Benar? Benar tidak? Kasih aplausnya. Pintar ya. Lanjut. Dipindah ya antar teman. Dalam kelompok boleh kok, nggak mesti ke kelompok lain. Selama musik belum berhenti, tongkatnya boleh berjalan terus. Lanjut. Tentang kitab Injil, yaitu surat Al-Maidah ayat 56. Sebutkan salah satu saja dalil tentang kitab Injil, yaitu Di surat Al-Maidah ayat 56. iya di surat Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? Oke, itu saja untuk talking stick-nya. Nanti di session berikutnya kita lanjutkan lagi. Ibu lanjutkan dulu materinya ya Nak ya. Oke. Kita stop dulu talking stick-nya. Nanti kita ulang lagi dengan materi yang lain. Oke? Silakan yang mau bertanya silakan. Oke, silakan berdiri yang mau bertanya. Oh, siapa? Pertanyaannya nah Ibu ulangi ya. Siapa saja nabi dan rasul yang sudah menerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, nah kita ketemu nih teman yang tadi memperhatikan pasti bisa menjawab. Oke, silakan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW. Iya, benar tidak? Nah, kita yang berikutnya masih ada tidak pertanyaan? Boleh. Oke, yang sana cowok Ahmad Rafi, silakan nak bertanya. Ibu, kan ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita mengamalkan isi kitab selain Al-Quran? Jawabannya pastinya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu boleh kita ketahui isinya, boleh kita pelajari isinya, tetapi bukan untuk kita amalkan. Karena setelah adanya Al-Quran, yang harus kita amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dengan turunnya Al-Quran berarti kitab sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang semuanya ada kelompok yang akan Ibu bantu, ya. Jadi mengerjakan tugas kelompok. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan ada tugas masing-masing. Nanti ada beberapa kelompok, semuanya akan diminta untuk mempresentasikan ya. Yang sudah selesai, satu atau dua kelompok harus mempresentasikan apa yang sudah diselesaikannya, tugas kelompok yang sudah dikerjakannya. Oke? Oke. Di sini langsung saja, ini kelompok satu ya. Kelompok dua, di kelompok dua ya. Ada ya. Kemudian kelompok ketiga ya, pembahasan tentang kitab Injil. Lanjut kelompok yang keempat ya. Ya, silakan mengerjakan. Ibu kasih waktu dan kesempatan buat kalian semua untuk mengerjakan. Oke, bersama gimana? Sama-sama mencari ya. Kasih tahu jawaban kepada temennya, bahasa materinya. Oke anak-anak, gimana dengan kerja kelompoknya? Apakah sudah selesai semuanya?
kelompok 2 dulu saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Taurat berarti hukum atau syariat sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Iya, bagus sekali. Betul, buat kelompok 2. Selanjutnya, pilih lagi kelompok yang mau presentasi di bahasan berikutnya. Coba di kelompok 4 nih, siapa yang bersedia mempresentasikannya? Boleh, Isi Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Al-Isra 17 ayat 5. Kitab Zabur Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah. Segala nikmat yang telah dikaruniakan, selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmat. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, sudah semuanya baik, semuanya bagus, tampilannya keren-keren, eksplorasinya bagus-bagus, informasinya sudah semakin lengkap. Selain dari materi yang sudah ibu sampaikan, kalian juga sudah cari di sumber-sumber lain, terutama buku kalian, ya. Masih ada LKPD kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Boleh, bukunya semuanya sudah boleh ditutup, tapi ibu mau tanya 1-2 orang mengenai materi ini. Pertanyaan pertama di sesi terakhir. Ikli, coba sebutkan 2 saja kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur, kitab Al-Quran. Iya, pas. Kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Tepuk tangan buat itu. Nah, balik lagi. Coba sebutkan kepada siapakah Al-Quran itu diturunkan? Kepada Nabi siapa Al-Quran diturunkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kalau mendengar kata nama Nabi Muhammad. Itu saja. Terima kasih atas semua perhatiannya hari ini. Terima kasih kalian sudah menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk belajar. Ibu tutup ya pelajaran kita hari ini. Halo semuanya, kita fokus. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pula